Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, masih bersama aku di General Reading ya. Saat ini kita akan mengambil tema tentang peristiwa di bulan Mei. Apa yang akan terjadi di bulan Mei ya, di 2024 ya. Oke. Buat sahabat aku semua ya, yang mau personal reading silahkan ya. Ada yang perlu dihubungi di deskripsi, ada ya. Bahkan kadang setiap video, tetapi lebih di deskripsi. Oke, kita akan mulai. Kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi ya, peristiwa-peristiwa apa di bulan Mei 2024 ini. Jatuhnya ini di pertengahan ya, di tanggal 15 Mei ya. Oke, kita akan mulai ya, fokus. Kamu di sini ya, aku lihat di bulan Mei ya, lebih ke usaha, berani untuk berjuang, untuk memperjuangkan ya, yang boleh seperti itu. Di bulan Mei ini kamu harus berani berjuang atau berusaha untuk sesuatu yang kamu inginkan, atau melakukan perjuangan, melakukan sebuah usaha ya. Segala sesuatu memang harus diusahakan, tidak begitu serta-merta datang dengan sendirinya ya. Karena di sini di firman Allah, di firman Tuhan ya, Allah atau Tuhan tidak berjanji untuk memberikan sesuatu kamu dengan gampang ya. Kita selipkan firman Tuhan atau firman Allah. Allah berjanji langit akan selalu biru, tapi Allah berjanji akan selalu menyertai. Jadi Allah itu tidak berjanji langit itu akan selalu biru. Jadi kita harus berusaha, mengusahakan, memperjuangkan apapun itu. Hidup ini penuh perjuangan ya. Allah atau Tuhan kita tidak menjanjikan langit selalu biru, tetapi Allah berjanji akan selalu menyertai kita, asalkan kita mau berusaha ya. Di bulan Mei banyak saingan, banyak kontroversi, yang pro sedikit ya. Untuk hubungan mungkin atau apapun itu ya, untuk hubungan apapun itu akan ada pertengkaran, akan ada perselisihan paham, akan ada adu argumen ya. Yang pasti banyak terjadi beda prinsip dalam hubungan ya, dan banyak saingan ya. Jadi kamu harus berusaha, harus mengusahakan atau harus berjuang. Banyak beban tanggung jawab yang harus kamu pikul. Banyak beban tanggung jawab yang harus kamu pikul, harus kamu jalanin ya. Kalau untuk yang melakukan bisnis ya, inilah liku-likunya. Kamu harus berani menanggung apapun itu, termasuk rugi, termasuk untung, termasuk saingan, termasuk prinsip ya. Untuk hubungan yang sudah mempunyai tanggung jawab terasa berat di bulan ini. Untuk yang masih lajang-lajang atau anak sulung ya, tetap berusaha yang terbaik mungkin untuk mewujudkan atau mengurangi beban tanggung jawab ini, untuk berusaha untuk bisa memenuhi tanggung jawab kamu ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bulan Mei ya. Perjalanan hidup, perjalanan asmara, perjalanan percintaan
untuk menjadi lebih baik. Ini ada yang LDRan. Ada yang LDRan, menuju ke LDRan. Ya, tetap berusaha menjaga kesetiaan, tetap berjuang untuk menjaga persamaan, persatuan, ya. Untuk yang bisnis, ya bagian dari perjalanan hidup kamu ya. Jadikan kisah masa lalu, ya, jadikan kisah masa lalu sebagai sebuah pembelajaran. Gunakan masa lalu sebagai sebuah motivasi, ya. Ini di sini kamu terlihat tidak bisa move on dengan kejadian-kejadian masa lalu, baik bisnis, baik asmara, baik apapun. Tapi lebih baiknya kamu untuk belajar, ya. Masa lalu itu tidak untuk cukup dikenang aja, ya. Cukup dikenang aja. Tidak harus diingat-ingat terus, tapi cukup dikenang, diambil pembelajarannya, diambil hikmahnya. Oke, fokus ya. Ada sesuatu ketidakpastian di bulan ini. Perlu pencarian jati diri. Mau kemana, mau dibawa kemana, hubungan kamu atau hidup kamu. Kamu harus berani berusaha untuk merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Jangan membawa masa lalu di kehidupan kamu selanjutnya. Jadikan hanya sebagai pembelajaran aja, sebagai motivasi. Ya, ini ada yang perjalanan hidup, ada yang kalau asmara ya LDRan, ya ada juga seperti itu. Hubungan hidup itu perlu diperjuangkan atau diusahakan. Kalau kamu mempunyai hubungan, perjuangkan, ya seperti itu. Ya. Ada kegagalan, ada permasalahan, ya, pertengkaran, kesalahpahaman, saingan, membuat sebuah kegagalan. Seandainya kamu tidak mengerti arah daripada tujuan hubungan atau arah daripada tujuan hidup kamu, ya, seperti itu. Kamu harus mengerti, kamu bagaimana, harus apa, ya, di sini. Kamu harus benar-benar mengerti, dan pencarian jati diri sini terjadi, ya. Ya, kamu itu siapa, kamu itu mau kemana, dan kamu itu tidak bagaimana. Ya, dalam segala hal, baik dalam hubungan maupun dalam kehidupan. Ya, jangan jadikan belenggu masa lalu, kegagalan. Jangan jadikan belenggu atau batasan untuk kamu, atau tentang sesuatu hubungan yang membuat kamu terbelenggu. Jangan jadikan hubungan itu sebagai belenggu. Kamu punya hak. Kamu punya di sini. Carilah jati dirimu. Mau bagaimana, mau tidak kemana, itu kamu punya hak. Paling tidak kamu mengerti arah daripada tujuan kamu itu mau apa gitu. Yang pasti positif ya, gitu. Menjalin hubungan ya kamu mau menjalin hubungan yang bagaimana, yang harus bagaimana, ya. Jangan main-main dengan hubungan, ya. Kalau perlu diperjuangkan, seperti itu. Itu hak kamu dan kewajiban kamu. Kalau kamu ingin memperjuangkan hubungan kamu, perjuangkan. Jangan dia saja yang berjuang, atau jangan kamu saja yang berjuang, ya, seperti itu. Banyak peristiwa yang akan terjadi di sini. Tetap semangat, ya. Segala sesuatu tuh jangan dijadikan belenggu, jangan dijadikan masalah. Kamu harus berani mengambil sebuah keputusan, mana yang terbaik, mana yang tidak. Tapi harus menggunakan intuisi hati, dan harus selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Saatnya membuka lembaran baru, melupakan masa lalu. Lupakan masa lalu. Cukup ambil hikmahnya aja. Aku harus melangkah ke depan menjadi lebih baik. Ya, kalau kamu harus menutup hubungan karena sesuatu yang memang pantas untuk ditutup aja. Kalau kamu harus melangkah ke depan untuk demi masa depan kamu yang terbaik, dan itu tentunya positif, lakukan.
Jangan ragu-ragu. Banyak peristiwa yang akan terjadi di sini nanti kamu. Yaitu semuanya kewajiban kamu dan hak kamu. Tapi yang pasti harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu. Kalau kamu memang udah ingin dan yakin ingin menikah, ya menikah aja. Jadi segala sesuatu harus diberikan masak-masak. Berpikir 10 kali melangkah 1 kali. Untuk memutuskan sebuah hubungan, untuk memutuskan sebuah hubungan itu mau kemana, mau melangkah apa. Dan perlu berusaha, perlu diusahakan, perlu diperjuangkan. Ya, kegagalan itu tergantung dari diri kamu sendiri. Karena kamu mungkin belum mengerti arah tujuan dari hidup kamu. Satukanlah. Ya, cobalah kamu gali sendiri. Kamu hidup untuk apa, untuk bagaimana, dan kamu harus kemana. Insya Allah nanti akan terjadi sesuatu hal yang memang betul-betul akan mengejutkan dirimu. Ya, akan kaget kamu. Karena kamu di sini mempunyai prinsip. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, kamu mempunyai prinsip yang lebih baik. Bahwa cinta itu seperti ini, hanya seperti ini. Atau cinta ini harus aku perjuangkan, atau usahaku ini harus aku perjuangkan. Aku harus melakukan yang lebih baik. Semoga dengan menonton video ini jadi motivasi buat kamu untuk melangkah menjadi lebih baik. Ya. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Tetap jangan melupakan Tuhan, ya. Tetap selalu ya melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu. Kan banyak peristiwa yang terjadi di sini. Tentang kebahagiaan, ini yang mempunyai cinta, akan ada kebahagiaan, akan ada kerinduan berat. Untuk yang lagi bisnis atau usaha, akan ada kecukupan, ya, perbaikan ekonomi. Ya, kalau untuk yang menjalin asmara, akan ada kerinduan, akan ada kebaikan di dalam hubungan ini. Asal kamu bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya. Di sini ada yang dinamakan kebahagiaan, gitu. Setia, ada kesetiaan yang menjadi hubungan, ada kesetiaan di sini. Tetapi untuk yang mau melakukan bisnis ini harus bekerja keras untuk mencapai sebuah kecukupan atau materi yang cukup. Untuk mendapatkan keberhasilan itu kita harus bekerja keras. Begitupun menjalin hubungan, kita harus bekerja keras untuk berusaha untuk memperjuangkan, dan pastinya kesetiaan ada. Seperti itu. Ya. Ya. Di sini tidak ada kecocokan tapi terbalik. Semua akan membaik. Semua akan menjadi lebih baik. Oke, sorry aku tarik. Semua akan menjadi lebih baik. Yang awalnya tidak suka akan menjadi suka. Itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bulan Mei ini. Ya, siapkan dirimu. Jangan kaget ya. Akan ada hubungan menjadi lebih baik. Akan ada yang berkomunikasi dengan kamu. Ya, tentang segala hal. Tentang bisnis, tentang apapun seperti yang kamu inginkan. Kamu inginkan apa? Hubungan tentang komunikasi tentang bisnis, ya akan terjadi. Atau tentang asmara yang kemarin agak masing-masing tidak ada kepastian karena hampir gagal. Insya Allah akan ada komunikasi kembali. Ya, tapi yang pasti kamu juga harus mengerti kemana kamu membawa arah tujuan daripada hubungan itu. Ya, jangan emosional, jangan emosi. Emosi itu sebuah keinginan. Kalau emosional itu yang sedikit masalah menjadi besar. Jadi bawaannya itu pengen marah untuk sesuatu yang sebetulnya bisa dikompromikan. Di sini. Semua akan tercapai asalkan kalian bisa mengelola emosional atau bisa mengontrol emosional. Lakukan itu. Ya. Lakukan nih gitu. Ya, saling membutuhkan, saling memanfaatkan, saling membutuhkan dan saling memanfaatkan. Hidup itu saling membutuhkan, saling memanfaatkan.
ya apa namanya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tapi kita hubungan cinta bukan simbiosis mutualisme, ya itu untuk bisnis saja. Saling membagi, saling berbagi, saling membagi cinta, membagi kasih, saling melengkapi. Tetapi memang saling membutuhkan. Ini yang akan terjadi di bulan Mei. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik asalkan kamu bisa mengontrol, mengelola emosional, dan segala sesuatu itu perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Tidak serta-merta datang sendiri. Tidak serta-merta kamu duduk diam, dia yang berjuang. Ini nggak bakal terjadi. Yang ada gagal. Yang udah mengalami hampir kegagalan, insya Allah akan menjadi lebih baik di bulan Mei ini. Ya, oke? Oke. Di sini ada energi. Kalau Gunes bilang tentang energi atau zodiak, itu adalah elemen-elemen yang tertebar di sini yang mendukung daripada sebuah hubungan seperti itu atau sebuah kehidupan. Ya, di sini ada Leo ya, Leo di sini ada Leo, juga ada di sini juga ada Sagittarius, juga di sini ada Libra ya, elemen api ini ya. Di sini juga ada Aquarius ya, elemen udara. Juga di sini ada Aquarius kembali ya, di sini ada Gemini juga, ada Gemini. Aquarius kuat sekali, dan ada Scorpio ya. Ada Scorpio, di sini juga ada Cancer ya. Ada Cancer. Ada Virgo tipis-tipis ya. Ya, seperti itu. Insya Allah semua yang mungkin kemarin ada permasalahan bisa diperbaiki, karena ini belum hancur, belum gagal, tapi masih bisa diperbaiki. Lakukanlah. Pastinya harus melibatkan Tuhan, dan pastinya harus hal yang positif, dan pastinya harus diperjuangkan. Ya, oke. Dan di sini ada Pisces. Itu energi yang Bunda sebutkan adalah elemen-elemen yang bertebaran di tebaran kartu ini, dan yang mendukung satu sama lain tentang emosi, tentang perjuangan, tentang kehidupan perjalanan di bulan Mei ini ya, di 2024. Karena kita membahas tentang sesuatu yang akan terjadi ya. Inilah yang akan terjadi di bulan Mei gitu, 2024 ya. Oke sahabat, sekarang gue akan shuffle tentang di bulan Mei ini. Kita akan lihat, kita akan menggunakan remi aja ya. Ini adalah pesan untuk kamu, general reading secara umum, baik materi, baik kehidupan sehari-hari, baik asmara, apapun itu yang ada di sini adalah general ya, umum ya. Kita akan lihat pesan untuk kamu. Di sini ada wajik ya, ada wajik, Q ya, ada queen ya. Akan ada penggoda. Seorang wanita berambut pirang yang sangat genit ya, canggih, cerdas ya, dan suka gosip dan pesta. Ini yang akan masuk nanti, pesan untuk kamu ya. Karena dalam hubungan apapun pasti ada godaan, jadi kamu harus berjuang untuk bisa berusaha untuk tetap ya, kalau kamu pacaran ya setia, kalau bisnis ya kamu tetap harus fokus pada bisnis ya, apapun itu. Akan ada penggoda nanti yang datang di sini. Ada keriting 7 ya, 7 keriting. Akan ada kemakmuran dan kesuksesan baik dalam hubungan apapun dalam bisnis, insya Allah. Pasti harus melibatkan Tuhan. Hati-hati, masalah datang dari seseorang lawan jenis akan datang. Oke, jadi kamu harus hati-hati, tetap antisipasi. Suudon jangan, waspada harus tetap dilakukan ya. Dan di sini ada skop hitam atau skop hitam ya, skop ya. Ini dingin,
ya ini punya kepribadian dingin, mementingkan diri sendiri. Ya ini termasuk elemen tanah ya, juga elemen udara. Ya, di sini ada 4 skop. 4 skop kita akan maknai. Ya, 4 skop. Masalah bisnis. Kekhawatiran, ada kecemburuan dan penyakit janji. Yang mau menjalin hubungan akan ada kecemburuan, ataupun yang bisnis akan ada semacam saingan, kecemburuan sosial ya, dimana di sana lebih laris, kamu nggak kayak gitu akan terjadi ya. Dan hati-hati, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya. Sekarang musim lagi ekstrim, cuaca lagi ekstrim, tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas, total panas ya kan, tiba-tiba kita bersin padahal kita nggak minum es ya, kayak gitu ya kan. Jadi kita tetap harus waspada, menjaga kesehatan. Di sini kesehatan itu inti. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah bagian dari diri kita, di mana kita harus menjaga, mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita harus mencintai orang lain kalau kita menjaga kesehatan sendiri aja nggak bisa ya kan, seperti itu ya. Di sini ada 8 kriteria tentang oposisi, tentang bahaya ya. Jadi tentang kecerobohan, tentang kesulitan dalam hubungan bisnis ataupun pribadi ya, tentang kecemburuan dan tentang keserakahan. Hati-hati, jangan biarkan overthinking, negative thinking itu berjamur di hati kita. Intinya kita harus tetap positive thinking, tetapi harus tetap waspada. Akan banyak sesuatu hal yang terjadi di Mei 2024, pertengahan sampai akhir bulan ya. Hati-hati. Segala sesuatu yang harus kamu lakukan, tapi positif ya. Aku nggak pernah membiarkan untuk melakukan yang positif. Tapi kalau yang harus kamu tahan, sekalipun kamu dalam keadaan ingin sekali, marah sekali, jangan lakukan ya. Ada 9 keriting ya. Di sini terlihatnya keriting lebih dominan, pesannya menyampaikan ya. Karena keriting sendiri mempunyai kepribadian ya, mistik, intuitif ya. Orang yang di sini keriting itu mempunyai kepribadian intuitif, ceria dan naluriah serta ramah ya, seperti itu. Ini masuk ke elemen api dan elemen air ya. Di sini ada 9 keriting, sebuah roman baru akan terjadi di sini ya. Hati-hati ya. Ada kan penggoda ya, tentang sebuah roman baru atau pengagum baru nanti akan datang ke kamu, dan tentang prestasi ya. Dan yang pasti jangan keras kepala ya, seperti itu. Kamu punya sifat keras kepala, coba untuk dilunakkan, coba untuk dicairkan kepalanya, lumer. Yang pasti hidup itu perlu berusaha, karena hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah kenyataan, hidup itu perjalanan, hidup itu pilihan. Kita hanya milih za atau tidak, za atau tidak. Dan untuk memilih za atau tidak itu, kamu harus menggunakan intuisi hati dan harus melibatkan Tuhan ya. Dan yang pasti jangan pernah overthinking, lakukan positive thinking aja. Orang mau chat sama kamu is okay, yang penting kamu tetap positive thinking, tetapi yang pasti waspada. Suudon jangan, waspada harus ya. Oke, semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi di bulan Mei ini. Karena ini adalah judulnya sesuatu atau inilah yang akan terjadi di bulan Mei 2024. Kamu jangan kaget seandainya terjadi sesuatu yang memang bisnis kamu seperti ini. Oh, ternyata kata Gondes harus begini, kata kartu ini bukan kata, melalui Gondes harus begini.
asmara aku yang kemarin itu hampir hancur, aku harus perjuangkan, harus usahakan. Untuk yang lagi menjalin PDKT atau gebet-gebet gitu, perlu berjuang, perlu berusaha. Kalau sekalian menjalin hubungan komitmen, jangan dia saja yang berusaha, jangan dia saja yang berjuang. Kamu juga harus turun tangan berjuang, karena komitmen itu terjadi dari dua anak manusia yang berbeda jenis. Itu untuk asmara ya. Kalau untuk bisnis mah satu jenis juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi perlu diperjuangkan, perlu diusahakan, perlu mengerti tujuan daripada sebuah hubungan itu mau kemana, mau dibawa kemana, mau ngapain, ya. Jangan semau gue sehingga hanya sepihak saja yang berjuang, ya. Akhirnya itulah yang akan menimbulkan sebuah kehancuran dalam hubungan. Oke, sahabat Gondes, ya. Ada kesalahan dalam Gondes Menesta tentang hati janji wajah benar mutlak ini sama sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, tetap menjadi orang baik, jangan pernah jadi orang baik, dan tetap berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Ya, oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.